Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas tentang ta'nisul fi'li, memuanaskan fi'il. Jadi tidak hanya isim saja yang bisa dimuanaskan. Nah, ta'nisul ismi juga ta'nisul fi'li, memuanaskan fi'il. Ini saya sudah membuat sebuah bagan untuk menjelaskannya biar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah tentang caranya. Bagaimanakah caranya memuanaskan fi'il? Nah, cara memuanaskan fi'il itu hanya ada pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Tidak ada dalam fi'il amr ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Caranya untuk yang fi'il madi, nah ini bita'in sakinatin, artinya dengan cara menambahkan tak sukun pada akhir fi'il madi. Misalkan, kalau kita buat sebuah contoh. Misalkan ketika kita menulis sebuah contoh, misalkan ja'a, datang. Siapakah yang datang? Misalkan kita mengatakan, datang seorang muslim. Ja'a muslimun. Datang seorang muslim. Artinya muslim, dia sebagai pelaku. Orang yang datang. Dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang muslim. Nah, kemudian, kalau kita akan mengatakan bahwa yang datang itu adalah seorang muslimah. Misalkan seorang muslim perempuan. Misalkan kita akan membuat sebuah jumlah di mana muslimatun di sini dia akan menjadi pelakunya. Jadi pelaku dia muslim. Kalau ini adalah pelakunya seorang laki-laki muslim, kita akan membuat muslimatun menjadi sebagai fa'il. Jadi kalau kita akan membuat kalimat muslimatun jadi fa'il, berarti sebelumnya harus ada fi'il. Dan fi'ilnya harus fi'il maklum. Misalkan kita akan membuat kalimat ja'a. Jadi kita simpan ja'a di sini. Nah, ja'a itu berlaku kalau yang menjadi fa'il adalah muzakkar, laki-laki. Ketika pelakunya perempuan, muslimatun, maka kita bedakan dari yang laki-laki dengan cara bita'in sakinah, menambahkan, nah ini namanya ta sukun. Jadi kita tinggal menambahkan ta sukun saja di akhir untuk menunjukkan bahwa pelakunya sekarang adalah seorang muslim perempuan, bukan seorang muslim laki-laki. Jadi kalau kita akan menggunakan yang muslim laki-laki, kita menggunakan fi'ilnya ja'a. Kalau kita akan menggantinya dengan seorang muslimah, seorang muslim perempuan, maka kalimat ja'a tambahkan ta sukun di akhir fi'il madi. Demikian juga kalau fi'il mudhari. Misalkan kita buat contoh fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari ja'a adalah yaji'u. Ja'a yaji'u. Seperti ini. Yaji'u muslimun. Datang seorang muslim laki-laki. Seorang laki-laki muslim. Dia sebagai fa'il di sini. Nah, kemudian kita akan mengatakan bahwa yang datang adalah seorang muslim perempuan. Misalkan muslimatun. Lalu kita akan mengatakan bahwa fi'il yang kita gunakan adalah fi'il mudhari. Maka dengan cara kita hanya mengubah, nah ini rubah menjadi ta. Maka akan dibaca seperti ini. Taji'u. Nah ini. Ini namanya ta mudhari. Jadi kalau fi'il mudhari, kita tinggal mengubah saja. Yang asalnya ya menjadi ta. Kalau fa'ilnya adalah muannas. Kalau yang muzakkar adalah dengan ciri dengan ya. Nah, itu mudah ya. Cara memuanaskan fi'il madi dan mudhari. Nah,
Kemudian yang kedua adalah hukum. Hukumnya atau ketentuannya. Kalau dalam bahasa Arab, ahkamu ta'nisil fi'li. Ketentuan-ketentuan memuannaskan fi'il. Atau hukum ya. Yang pertama adalah wujuban, wajib. Atau harus, atau mesti. Artinya, fi'ilnya harus dimuannaskan. Kalau fi'il madi dengan ta sukun di akhir, kalau fi'il mudhari dengan ta mudhari'ah, itu harus dengan syarat fa'ilnya yang pertama isim zohir, mu'anas hakiki. Nah, jadi harus tahu mana mu'anas hakiki. Jadi, hakiki artinya hakikat. Maksudnya, dia adalah berjenis kelamin perempuan pada kenyataannya. Misalkan, seperti kalimat Aisyatu. Nah, Aisyah adalah isim mu'anas. Dan memang kenyataannya dia seorang perempuan. Maka fi'ilnya harus dimu'anaskan. Kalau fi'il mudhari dengan cara ta sukun. Kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madi dengan ta sukun. Kalau fi'il madi ya, maaf. Ja'at. Dia harus tidak boleh dibaca ja'a. Nggak boleh ja'a Aisyatu. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang jadi pelaku adalah isim zohir. Zohir artinya sudah jelas siapa yang dimaksud. Dan dia mu'anas, hakiki. Karena memang kenyataannya dia seorang perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat contoh yang seperti ini? Misalkan, Maryam. Nah, Maryam, walaupun dalam lafadznya tidak ada ciri mu'anas, kayak ini satu ada ta marbutoh, ini sebagai ciri mu'anas. Walaupun dalam kalimat Maryam tidak ada ta marbutoh, tapi kalau identitas dalam kenyataannya dia seorang perempuan, maka tetap fi'ilnya harus menggunakan fi'il yang mu'anas. Jadi ja'at Maryam. Dengan catatan, dalam kenyataannya dia adalah seorang perempuan. Yang pertama. Dan yang kedua, harus bersambung dengan fi'ilnya. Jadi setelah fi'il, fa'il. Setelah fi'il, kemudian fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau dipisah? Nanti hukum ke sini yang dipisah yang boleh. Jadi kalau isim zohir mu'anas hakiki, kayak tadi Aisyatu, dan kita akan menjadikan dia sebagai fa'il dengan menggunakan kalimat ja'a, tetapi antara Aisyah dan fi'ilnya di sini ada lafaz lain. Sekarang ja'a ilal baiti. Datang ke rumah itu Aisyah. Kalau antara fa'il mu'anas hakiki dan fi'ilnya terpisah oleh lafaz lain, ini sebagai pemisahnya. Ini kan langsung ja'a langsung ke Aisyah. Kalau seperti ini, maka boleh. Nah, boleh fi'ilnya dimu'anaskan, boleh juga tidak. Jadi, boleh baca ja'a ilal baiti Aisyatu, atau boleh juga ja'at. Jadi sini boleh dua pembacaan. Boleh juga ja'at ilal baiti Aisyatu. Kalau dia terpisah dari fi'ilnya, karena ada lafaz lain yang menyelingi antara fi'il dan fa'il. Ini namanya terpisah. Kalau di sini harus bersambung antara fi'il dan fa'ilnya bersambung, tidak ada lafaz lain. Nah, itu hukumnya akan menjadi boleh. Boleh dibaca ja'a tanpa dimu'anaskan fi'ilnya. Boleh juga dibaca ja'at dimu'anaskan fi'ilnya karena fa'ilnya mu'anas. Itu namanya ini yang kedua. Nah, kemudian yang ini adalah kalau berupa isim domir yang kembalinya kepada isim mu'anas. Jadi seperti ini. Misalkan ja'a datang. Jadi kita buat fi'ilnya dulu. Seperti ini. Kemudian kita menyimpan Aisyah di awal. Aisyatu ja'a. Kita balik. Ini ja'a dulu baru Aisyah. Nah, seperti ini. Maka kalau yang
Ja itu adalah Aisyah, berarti harus pakai ta. Timbul pertanyaan, bukankah Aisyah di sini bukan fa'il? Betul, dia bukan fa'il. Dia adalah mubtada. Isim marfu di awal jumlah adalah mubtada. Seperti lihat, kalimat ja'a menjelaskan siapa? Menjelaskan Aisyah. Berarti ja ini pelakunya siapa? Aisyah. Nah, perbedaannya adalah ja'a adalah fi'il madi. Dan dia adalah fi'il madi maklum. Siapa yang datang? Bukan Aisyah. Tetapi yang menjadi fa'il di sini adalah domir hiya. Siapa hiya di sini? Ya ini di sini. Dan ini adalah Aisyah. Jadi pada hakikatnya yang datang adalah Aisyah. Walaupun dari segi lafaz yang menjadi fa'il adalah hiya. Tapi hiya ini dia kembalinya kepada Aisyah. Dan Aisyah adalah isim mu'annas. Jadi fi'il harus dimuannaskan bila fa'ilnya berupa isim zohir yang dia kembali kepada isim mu'annas sebelumnya. Kemudian kita pindah ke ketentuan yang kedua, yaitu boleh atau jawajan. Tadi yang bagian ke-1 sudah saya jelaskan. Ini terjadi apabila fa'ilnya isim zohir mu'annas hakiki, tetapi dipisahkan oleh lafaz lain dari fi'ilnya. Maka fi'ilnya boleh dimuannaskan, ja'at ilal baiti Aisyatu, boleh juga ja'at ilal baiti Aisyatu. Kemudian yang kedua adalah isim zohir mu'annas majazi. Nah, ini mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu artinya isim mu'annas yang pada kenyataannya dia bukan perempuan atau tidak berjenis kelamin perempuan. Wah, tetapi dalam ulama ilmu nahwu mengatakan at-ta'nisu aksar, kebanyakan itu dimuannaskan walaupun dia bukan mu'annas dalam kenyataannya. Misalkan ketika kita mengatakan asyamsu, kalimat asyamsu artinya matahari. Nah, matahari ini dalam kenyataannya apakah dia punya jenis kelamin? Apakah asyamsu seorang laki-laki? Bukan. Apa dia seorang perempuan juga? Bukan. Nah, dalam ilmu nahwu asyamsu dia termasuk kelompok mu'annas majazi. Dalam Quran banyak. Iza samsu kuwirat. Perhatikan, asyamsu kesananya kuwirat. Ada tak sukun. Berarti asyamsu adalah mu'annas majazi. Dia bukan hakiki. Kenapa bukan hakiki? Karena dia dalam kenyataannya tidak punya jenis kelamin. Maka ketika kita menggunakan fi'il di sini, ulama mengatakan kebanyakan itu dimuannaskan, ditolak. Walaupun boleh juga dibaca tolak al-samsu. Cuman ulama sepakat alangkah baiknya dan banyak penggunaan oleh orang Arab kalau seperti ini kebanyakannya dimuannaskan. Walaupun secara hukum boleh juga dibaca tolak, tetapi tidak terdapat contoh yang mengatakan dibacanya tolak. Tidak samsu kuwiro itu nggak ada, yang ada samsu kuwirat in kasapatis sams seperti ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada tasukun ketika menghadap alif lam ini nggak bisa dibaca tolak asal bisa kan? Maka biasanya dirubah menjadi gini. Walaupun sudah dirubah jadi kasroh, tetap dia adalah ta'ni sakinah. Kenapa di kasroh? Karena menghadapi huruf alif lam atau nanti huruf yang sukun juga. Jadi mu'annas majazi adalah dalam kenyataannya dia bukan perempuan. Karena dia tidak punya jenis kelamin. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa kalau mu'annas majazi itu lebih banyak fi'ilnya dimuannaskan. Walaupun secara ketentuan boleh juga ini tidak dimuannaskan. Nah, kemudian adalah jamak taksir. Ini juga sama. Sebagian ada yang dimuannaskan, sebagian juga ada tidak. Misalkan kalimat ar-rusul. Ar-rusul adalah bentuk jamak taksir dari ar-rasulu. Ini jamak taksirnya daripada ar-rasul. Kalau ar-rasul adalah seorang. Kalau jamak taksir adalah ar-rusulu. Maka ketika kita menyimpan kalimat
ja'a di sini, maka kebanyakan ulama nahwu dimuannaskan. Ja'at tir-rusul. Walaupun boleh dibacanya ja'a. Boleh dimuannaskan, boleh tidak. Tapi al-aksar, kebanyakan oleh orang Arab itu dimuannaskan. Jadi tidak wajib ya. Di sini boleh dimuannaskan, boleh tidak. Tapi kembali kepada penggunaan oleh orang Arab itu sendiri. Jadi orang Arab berpendapat lebih banyak itu mereka memuannaskan fiilnya kalau fiilnya berupa isim jamak taksir. Walaupun secara hukum fiilnya boleh juga dimuzakarkan. Yang terakhir adalah terlarang dimuannaskan. Imtinaan. Ini terjadi apabila pelakunya adalah muzakkar. Ja'a muslimun misalkan. Muslimun kita akan ubah dia atau akan kita jadikan sebagai fa'il. Maka fi'ilnya harus muzakkar. Harus ja'a. Tidak boleh ja'a. Jadi tidak boleh mengatakan ja'at. Jadi tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Misalkan ja'at muslimun. Kenapa? Terlarang. Karena fa'ilnya berupa isim muzakkar. Mau yang muzakkar yang mufrad, musanna atau jama', maka fi'ilnya tidak boleh dimuannaskan. Demikian penjelasan tentang ta'nisul fi'li, memuannaskan fi'il. Itu yang pertama caranya, yang kedua adalah hukum atau ketentuannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.